Semua konten kreator kenapa ya bang, ujung-ujungnya adalah nipu. Nipu. Bos, di dunia abal-abal ini, di dunia konten kreator, ini semua berpeluang untuk menjadi seorang penipu. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, tetapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu banyak manfaat. Ya, dari sisi positifnya, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya, semua berpeluang untuk menjadi penipu. Jawabannya adalah yes, 100%, termasuk kamu. Termasuk konten kreator pemula. Kok jadi pemula bang? Iya kamu yang bertanya ini. Kamu siapa bang? Iya kamu. Ya kamu itu loh. Kok bisa begitu bang? Nih penjelasannya ya, saya jelasin, dengerin supaya kita jadi sama-sama dan semua menjadi penipu, termasuk insan tutor. Lebih dari itu kayaknya, perampok kayaknya, bukan hanya penipu. Jadi ya, orang yang pernah berkumpul dengan para penipu itu tidak akan mudah menjas seseorang, bos. Kecuali kalau orang berkumpulnya itu sesuai dengan cara berpikirnya dia dan kurang pengalaman, maka gampang sekali menjas seseorang. Insan tutor penipu, konten kreator yang lain penipu, sedangkan dia sendiri halus. Padahal di balik itu lebih dari penipu. Tapi kita nggak usah ngomongin orang lain deh, ngomongin kamu deh. Pemula bang, iya ngomongin kamu, termasuk saya. Di saat subscribermu masih 1, 2, 3, 4, 5, ada yang nonton pemula ke videomu, kamu kunjungin nggak? Kunjungin bos, masih 5. Ya kan, masih 5. Mulutmu masih bilang, yuk sukses bersama yuk. Yuk saling gotong-gotong yuk. Yuk kita saling support yuk. Saling support bukan berarti harus support. Saling support yuk. Kamu sudah tahu kalau yang nonton videomu pasti akan kamu datangin balik. Saling support kan, tidak harus support kan. Tapi kamu sudah tahu jawabannya. Kalau videomu ditonton, apalagi kamu pemula, pasti akan kamu kunjungin balik. Ini namanya pemula, pemula yang tahu diri. Tetapi berjalannya waktu, kamu akan menjadi penipu, bos. Omonganmu di awal tadi saling support yuk, ya videomu masih sepi. Saat videomu sudah rame, yang komen di kolom komentarmu pemula jumlahnya ratusan, yang komen nih, yang komen di salah satu videomu jumlahnya ratusan dan orang itu berbeda, kamu kunjungin balik, kamu kunjungin satu-satu untuk kamu subscribe enggak? Pasti kamu pilih-pilih. Semua kamu undang untuk mensubscribe channelmu. Semua kamu undang untuk mensupport kamu dengan harapan yang namanya pemula kan pengen disupport balik. Lah terus kalau yang ada di kolom komentarmu itu ada 100 orang atau bahkan lebih 150 orang, kamu datangin semua enggak? Hah? Saya datangin semua apa bang? Maksudnya bang, culek matamu. Kalau ini diculek mata nggak? Ini ya kurang besar matanya ya, tak sumpel mulutmu bagaimana. Kalau kamu datangin semua, katarak matamu. Bahasa Jawanya, apalagi ada 200 orang, kamu datangin satu-satu kamu support. Bukan katarak, katarak itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya, picek matamu. Gak mungkin, paling kamu datangin berapa? 10 orang bos, 20 orang. Itu sudah dianggap barbar sama YouTube. Itu sudah terdeteksi sistem. Kalau kamu sering kunjungin channel orang secara barbar dan jumlah yang kamu subscribe melebihi dari subscribermu, itu udah dianggap spam oleh YouTube. Bukan hanya komentarmu, channelmu dianggap spam. Batas kamu mensubscribe seseorang 75 sehari. Setelah itu kamu nggak bisa mensubscribe lagi, nunggu besok. Setelah kamu mensubscribe 2000 channel, kamu nggak bisa mensubscribe channel manapun. Ya, kalau supaya kamu bisa mensubscribe channel lain lagi, kamu harus meng-unsub channel yang lain. Sekarang yang datang di kolom komentarmu ada 1000 orang, ada 100 orang. 10 hari aja udah 1000.
Hah? Anggaplah 2 bulan, itu udah 2000. Kamu datangin satu-satu, kamu subscribe satu-satu, itu kamu sudah overdosis. Kamu udah nggak bisa mensubscribe lagi. Artinya kamu tidak mungkin mendatangin satu-satu. Yang kamu datangin 10. Kamu berpeluang menjadi penipu nggak? Sama. Mau kamu, mau insan tutor, semuanya berpeluang menjadi penipu. Jadi cocotmu jangan mudah sekali menganggap orang lain itu penipu ujung-ujungnya. Namanya juga dunia konten kreator, dunia abal-abal, dunia lawak, termasuk kamu itu, termasuk mulutmu itu kan sering lawak. Contohnya bang, yuk support channel ini, padahal masih pemula. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Memang kamu saja yang butuh like, butuh komen, butuh subscribe. Memangnya kamu saja yang mau bersemangat. Sedangkan kamu tidak pernah mensubscribe, melike, dan menyemangati konten sesama pemula. Kamu lebih asu daripada asu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Lah kamu sering mensubscribe sesama pemula nggak? Padahal dapurmu kan masih pemula. Masih mau bilang penipu lagi? Semuanya berpeluang bos menjadi penipu. Dan ada lagi satu pertanyaan. Ini cukup bagus, ya? Ini cukup bagus. Makanya hati-hati, dibutuhkan komunikasi ke channel-channel senior yang lebih berpengalaman. Bukan berarti kita ini adalah guru, bukan berarti insan tutornya adalah guru, bukan. Tetapi kalau ada komunikasi, maka akan lebih bagus lagi diskusi untuk menentukan perkembangan channel saya, perkembangan channelmu. Saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman, dan saya juga bisa belajar dari teman-teman sesama pemula. Gampang kan? Untuk membatasi itu semua, gabung menjadi member VIP 499.000 sekali bayar. Ya, kalau semuanya digratiskan, satu hari pernah saya ditelepon 1000 orang. Itu kalau digratiskan. Mulai dari bocil-bocil yang otaknya belum sempurna berevolusi, sampai bocil-bocil yang masih setengah sarap. Jam 2 malam telepon, jam 3 malam telepon. Kan sarap itu namanya. Mau minta prioritas, bang saya pengen menaikkan haji orang tua bang, saya pengen sukses di YouTube. Matamu, emang semudah membalikkan telapak tangan dengan telepon tiap hari jam 1 malam, jam 2 malam. Ujung-ujungnya saya bantu muntaber juga, saya yakin saya udah banyak dari dulu kok. Makanya yang serius-serius saja. Kenapa? Itu untuk seleksi alam bos. Yang serius di YouTube ya bayar. Kalau cuma iseng-iseng, cuma mulut aja, emang siapa yang mau percaya? Hah? Mau belajar jadi ular kau? Kau baru belajar jadi ular, saya udah 5 kali ganti kulit. Jadi tahu arah pembicaraanmu itu. Oke ya, itu dibutuhkan komunikasi. Saya ambil contoh yang paling akurat. Barusan saya dihubungi oleh channel yang baru tergabung menjadi member VIP 1 minggu. Channelnya yang membahas tentang apa? Setir mobil, nyetir mobil, ya, cara naik motor. Intinya prank yang berbau prank, tapi nggak 100% prank ya, yang lucu-lucuan, nyetir mobil dan segala macam. Dan kebetulan channel ini, mohon maaf, channel ini yang punya adalah, ini bukan berarti body shaming, tapi harus saya katakan, orangnya punya kekurangan, tapi sebenarnya juga kelebihan, saya anggap. Kenapa? Bagi orang lain mungkin kekurangan, orangnya tumbuhnya tidak sempurna. Maksudnya bang, cebol, dah. Pemilik konten kreator ini adalah cebol. Tingginya nggak sampai 100 cm, 80 cm, tapi udah tua. Dah ya, biar paham. Nanti kalau saya bilang gini nggak paham juga, cebol sudah. Nah, terus yang terjadi apa? Sebenarnya kontennya baik-baik saja, semuanya original. Tetapi saat dia membuat salah satu konten, dia nyetir mobil truk.
Lucu kan? Kan tangannya enggak, kakinya agak nyampe, ada enggak. Dan itu di sistem terdeteksi bahwasanya itu anak kecil, padahal udah orang tua. Yang terjadi apa? Anak kecil nyetir mobil, dan itu dianggap oleh sistem itu membahayakan bagi anak-anak di bawah umur. 1 kali 24 jam videonya dihapus. Lawak kan? Makanya saya bilang sistem YouTube ini lawak-lawak. Padahal kan orang udah tua, umur 30 lebih. Hanya gara-gara cebol, videonya dihapus. Pernah ngalamin? Hah? Konten tutorial sebelah itu pernah ngalamin model-model begini. Ini belajar dari pengalaman apa katanya YouTube? Kalau katanya YouTube nggak masalah, katanya YouTube di AI itu loh, kamu ketik cara mencari 1000 subscriber dengan cepat. Ah, itu ketemu jawabannya kamu di situ, di AI, di Meta yang ada di WhatsApp kamu. Itu ketemu jawabannya. Channel tutorial sebelah baru diulas lagi, gini ya caranya, padahal bahas Meta juga itu. Hah? Bahannya dari Meta juga. Terus menganggap Insan Tutor yang berdasarkan pengalaman pembelajaran pertama sesat, nipu pemula, memanfaatkan pemula. Matamu buka cangkemmu Insan, iya kan? Kamu bersembunyi di bawah flexingmu, diundang ke planet Mars, diundang ke Pluto, diundang saya sebagai perwakilan YouTube Indonesia diundang untuk mengembangkan YouTube di planet Jupiter sana. Karena itu bahasamu halus tapi manipulatif, katel, masuk kelas su 3 juta 4 juta kan bangsat gitu namanya. Paham ya? Model-model begini pernah nggak dibahas di sana? Ini kalau nggak berdasarkan pengalaman, tahu nggak jawaban model begini? Nggak tahu. Ada lagi ya, konten namanya apa? Ada salah satu tradisi di Bali nih ya, baca, saling pukul sekuat tenaga, namanya apa? Gebuk Bali ya, tradisi gebuk Bali. Ini untuk apa? Untuk memanggil hujan. Dan itu dari tradisi tersebut yang disyuting itu sampai berdarah-darah. Padahal ini kan tradisi merusak moral, enggak. Tradisi yang sudah lama itu artinya diyakini bahwa tradisi itu memang benar adanya, walaupun kadang-kadang tidak terbukti juga. Tapi kan itu ini daerah, tradisi daerah, budaya daerah. Apa salahnya? Enggak salah. Sampai berdarah-darah. Terus yang nonton banyak, ya penontonnya sampai mungkin pangku-pangkuan dan segala macam. Ada nggak yang nonton gebuk Bali sampai pangku-pangku? Ada. Ya pangku apa pangku? Yes, pokoknya yang nonton cewek, cowok ya, karena nggak kebagian tempat, mungkin capek atau bagaimana, pangku-pangkuan dan segala macam. Dan akhirnya karena melihat darah itu dianggap apa? Penganiayaan. Karena YouTube ini sangat alergi dengan yang namanya merah-merah. Nyembelih hewan kurban aja, padahal itu kan tradisi orang Islam, bagus. Tapi kalau ada darahnya, dihapus videonya. Sama dengan itu, gebuk Bali itu untuk mengambil hujan itu. Akhirnya videonya dihapus oleh YouTube dengan email yang berisi kekerasan. Dihapus. Ada yang ngalamin kayak gini nggak? Hah? Yang dibahas cuma menurut YouTube begini, menurut YouTube begini. Kena lambemu jontor, merotor untungmu minimal ya. Siapa yang bilang bang? Itu guru tuh. Masih kamu ikutin. Kamu belajar, kalau Insan Tutor mungkin ya, dianggap tolol, diyakini oleh orang-orang tolol, dan diikuti oleh para subscriber tolol, bilangnya kan seperti itu. Hah? Tolol masih bisa belajar. Tapi ini guru YouTube idiot diikuti oleh orang idiot, yang masuk juga idiot. Nah, sebar nggak? Sebar. Ya, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini di sosial media kamu. Sebar. Sekalian. Masih juga diikuti guru-guru idiot model kayak gini. Kalau tolol kalian masih belajar. Kalian dianggap tolol. Sama-sama Insan Tutor dianggap tolol, bodoh, masih bisa belajar bos. Ini orang idiot, susah ngajarinya, susah dibilangnya. Termasuk gurunya idiot, yang ngikuti juga idiot, yang mengiyakan idiot, yang masuk kelas juga idiot.
Ayo masuk kelas muncul. Ayo serang insan tutor. Serang aja. Semakin banyak kau serang, semakin banyak ide kontenku, semakin banyak juga adsense-ku. Serang. Kan bagus yang nyerang orang-orang idiot. Keren kan? Keren. Jadi yang di terakhir tadi itu dihapus oleh YouTube bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan yang nonton pangku-pangkuan itu tadi. Ini aktivitas seksual, bukan. Ya mungkin pangku-pangkuan ya untung nggak ke syuting ya. Kalau saya ada mungkin saya syuting juga. Bukan karena dihapus itu bukan karena pangku-pangkuannya itu tadi, penonton itu tadi dengan alasan capek dan segala macam, tapi karena memang Gebuk Bali ini kalau darahnya ditunjukin dan itu diupload, itu videomu bisa dihapus karena menampilkan darah ya. Ini di Bali ya. Namanya tradisi Gebuk Bali untuk memanggil hujan, bukan Banyuwangi ya. Banyuwangi nggak ada. Ada sih tradisi itu. Tapi namanya beda. Tapi yang pangku-pangkuan nggak ada. Ada hal positif nggak yang bisa teman-teman ambil? Ada. Apa itu? Hati-hati dalam membuat komen. Yang bilang insan tutor setelah saya tonton ternyata isinya nol. Bukan isinya nol, otakmu yang kosong. Isinya bukan pembalut lagi. Apa itu bang? Tahu gitu. Sempak istrimu kamu masukkan ke dalam otakmu juga nggak tahu. Kalau otak isi tai ini masih bagus. Kenapa? Sejelek-jeleknya tai nggak ada yang berani nginjak tai. Coba aja kamu injak tai itu, pincang kamu langsung di tempat. Ya hiduplah seperti tai. Biarpun jelek, nggak ada yang berani nginjak-injak kamu. Otak isi tai masih bagus. Ini otak isinya sempak istrinya yang nggak pernah dicuci ya kayak gitu. Ternyata isinya nol. Ya nol orang otakmu isi nol. Serang aja yang sangkutan. Bagus. Apalagi pemula yang masih belajar ini kamu bodoh-bodohin kelas. Kamu yang bangsat insan tutor yang diserang. SEO, perbaiki SEO. Woi, longor saat SEO diterapkan di channel pemula dan itu tema channelnya sama, tema videonya sama dengan tutorial channel besar. Yang terjadi apa? Saat SEO kata kunci diketik, jadi belepotan ya. Di saat SEO kata kunci diketik, yang muncul bukan channel pemula, tetapi channel-channel besar yang view-nya sudah ratusan ribu, yang subscribernya sudah ratusan ribu. Jangan pura-pura picak matamu. Memang faktanya seperti itu. Makanya dibutuhkan pengalaman dan strategi. Ini yang kamu cekokin, perbaiki SEO, perbaiki thumbnail, perbaiki isi video. Matamu nggak ngerti lah. Pemula itu HP-nya cuma RAM 3 GB, LCD-nya pecah, baterainya boros. Itu aja HP kreditan udah dibanting sama anaknya. Kreditnya belum lunas. Ngerti nggak kamu model-model begitu? Siapa itu bang? Ya itu si Asu. Kenapa ya insan tutor kok kasar? Kasar matamu itu kalau nggak disenggol nggak pernah nyenggol insan tutor. Ya, jangan sampai kamu nyenggol insan tutor, giliran insan tutor membalas, bukan membalas ya. Giliran saya bertahan, nah, tersangka macak korban, babi emang. Kata-katanya jelek sekali, bodoh amat. Ini untuk 18 tahun ke atas. Ya, kamu sudah bisa membedakan belum? Ini jelek, ini bagus. Kalau kamu sudah bisa membedakan dan merasa dewasa, kata insan tutor yang jelek-jelek jangan dipakai. Kamu saring aja yang bagus-bagus. Ini kamu merasa dewasa, kamu merasa pinter, nggak bisa membedakan. Oh, ini kata-kata insan tutornya, saya ambil positifnya aja lah, yang negatifnya buang. Nah ini enggak. Positifnya nggak kamu lihat, negatifnya aja yang kamu nilai. Monyet. Memandang sesuatu itu yang negatifnya ambil. Seburuk-buruk apapun itu pasti ada hal positif yang kalian bisa ambil. Semua orang kalau dinilai dari negatifnya, ya negatif semua bos. Sama dengan gini loh bos, kamu hidup di suatu daerah ya 10 tahun, 9 tahun kamu berbuat baik untuk daerah itu, 1 tahun terakhir atau mungkin 1 minggu terakhir kamu berbuat kesalahan. Yang diingat daerah itu kesalahanmu yang 1 minggu terakhir, yang 9 tahun hilang semua. Ya memang kayak gitu manusia, termasuk cocokmu, termasuk matamu itu yang nggak bisa memandang sesuatu dari segi negatifnya.
saran saya masuk kelas. Masuk kelas Sono. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.